Kami berdua belum ada satu hal yang cukup serius menjadi pembahasan di antara kami, tapi telah mendapatkan sesuatu yang dimaknai. Ada banyak kesamaan pandangan, pikiran yang amat sangat dimungkinkan untuk dikolaborasikan bersama. Ya, nanti kita lihat perkembangannya, siapa pasangannya dan bagaimana ya kita lihat aja, kita tunggu aja. Tapi masih memungkinkan untuk dengan Nasdem karena Nasdem sudah punya capresnya sendiri, masih mungkin dengan Nasdem? Ya agak sulit lah, karena sudah punya calon masing-masing. Kami mencoba membangun proses demokratisasi dalam kandidasi. Ini dalam tradisi demokrasi yang matang dinamakan dengan preliminary ya. Awalnya kan kami ingin membangun konvensi. Disinilah letak kemudian kita sama-sama diuji ya. Bagaimana langkah presisinya itu memang waktulah yang menentukan. Muhaimin Iskandar yang kemudian membuka seakan-akan mereka ini sedang menjalin hubungan cinta segitiga tuh dengan PKS, dengan Demokrat, tiba-tiba berubah haluan dan ingin menikah dengan Gerindra. Ini bisa dibayangkan betapa rumitnya menjelaskan peta koalisional politik kita saat ini. Artinya apa? Nama besar tidak menjamin apapun, perahu seperti KIB itu juga tidak menjamin apapun. Ini yang saya sebut bahwa partai-partai ini sebenarnya sedang ingin membuat tembok bagaimana negosiasi politik antar mereka itu, call-nya itu tinggi, tidak dihitung kemudian hanya akan menjadi salah satu poros tertentu yang cukup dominan selama ini. Makanya kabar baiknya ketika Nasdem mengumumkan 3 capres, ada KIB, koalisi semut merah, tentang kebangkitan Indonesia Raya koalisinya. Ini kan semacam oase bahwa di 2024 itu bisa dipastikan capres kita bukan 2 poros, tapi bisa 3 poros ataupun 4 poros. Merapat ke Nasdem, Caimin tegaskan PKB masih bersama Gerindra. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menegaskan masih berkoalisi dengan Partai Gerindra. Dia membantah isu yang menyatakan PKB merapat ke Nasdem. Caimin menegaskan PKB masih setia membangun kerjasama dengan Gerindra. Terlebih kedua partai tersebut juga sudah sepakat membangun koalisi Indonesia Raya. Bantahan Caimin ini terkait adanya isu yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait akhir Desember 2022. Ketika itu Jazilul Fawait menyebut bahwa ada peluang PKB merapat ke koalisi perubahan. Di koalisi itu terdapat Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Caimin menegaskan tidak ada pembicaraan di internal PKB untuk bergabung dengan koalisi perubahan, apalagi menawarkan diri sebagai cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Bantahan tidak berkoalisi dengan Nasdem sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PKB. Dia mengatakan PKB belum membuka peluang kerjasama dengan Nasdem. Menurut Syaiful Huda, yang disampaikan Jazilul Fawait adalah pendapat pribadi. Surya Paloh, SBY, dan Salim Segaf akan gelar pertemuan, bahas deklarasi hingga pendamping Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri akan menggelar pertemuan untuk mematangkan rencana koalisi yang disebut-sebut bernama Koalisi Perubahan. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan ketiga petinggi partai tersebut akan membahas finalisasi deklarasi koalisi. Tak hanya itu, Hermawi menyebut ketiganya juga akan membahas soal pendamping calon presiden Anies Baswedan yang akan diusung oleh koalisi tersebut. Hermawi tak menjelaskan waktu dan tempat pertemuan itu akan digelar. Yang pasti, menurut dia, deklarasi koalisi perubahan akan digelar setelah Surya Paloh kembali dari Jerman. Surya berada di Jerman sejak Desember lalu untuk menjalani pengobatan. Nasdem tak akan sindiran lagi mensosialisasikan Anies Baswedan. Menurut Hermawi, usai ketiganya mendeklarasikan koalisi, maka partainya tidak akan sendirian lagi dalam mensosialisasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden ke berbagai daerah. Sejauh ini, deklarasi rencananya akan dilakukan oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kendati demikian, dia mengatakan koalisinya tidak menutup diri terhadap partai lain yang ingin bergabung. PKS sebut pendamping Anies dibahas mendalam dalam tim kecil. Juru bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan sosok pendamping Anies dibahas lebih mendalam dan detail oleh tim kecil ketiga partai. Menurut dia, pertemuan Surya, SBY, dan Salim akan membahas isu-isu kebangsaan dan kenegaraan serta rencana koalisi ke depan. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra sebelumnya
sebelumnya membenarkan soal rencana deklarasi bersama itu. Menurut dia, pembahasan koalisi pendukung Anies Baswedan itu masih intensif dibicarakan antara ketiga partai. Sebelumnya menurut sumber Tempo, deklarasi bersama ini akan dilakukan oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat pada akhir Januari atau awal Februari 2023. Deklarasi bersama ini diharapkan bakal makin menggenjot elektabilitas Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Wakil Presiden pastikan ada reshuffle kabinet, menteri dari Nasdem terpental semua atau cuma 2. Isu reshuffle kabinet berhembus kencang dalam beberapa pekan terakhir. Reshuffle kabinet itu dikabarkan menyasar 3 menteri dari Partai Nasdem, yang sebelumnya telah memastikan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Padahal, Anies Baswedan sempat disebut sebagai antitesis Presiden Joko Widodo oleh petinggi Nasdem meski yang bersangkutan belakangan dicopot dari jabatannya. Nasdem sendiri saat ini masuk koalisi Indonesia Maju pendukung Jokowi. Rumor soal reshuffle kabinet itu akhirnya jelas Jumat 6 Januari 2023. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan Presiden Joko Widodo melakukan kocok ulang kabinet. Menurut Ma'ruf Amin, reshuffle kabinet akan dilakukan bila ada kinerja menteri yang dirasa kurang baik. Ma'ruf menyebut Jokowi bisa kapan saja merombak jajaran pembantunya karena hal itu adalah hak prerogatifnya sebagai presiden. Ma'ruf menyebut saat ini yang bisa dilakukan hanya menunggu keputusan dari Presiden Jokowi. Kata Ma'ruf, Jokowi pasti sudah memiliki cukup informasi dan pandangan tersendiri soal kinerja para menterinya. Presiden Jokowi sebelumnya sudah beberapa kali memberikan sinyal terkait rencana reshuffle ini. Bahkan, ia tak menampik dirinya apakah reshuffle tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun Jokowi tidak merinci kapan reshuffle kabinet akan dilakukan. Dia hanya meminta publik untuk sabar menunggu. Tenaga ahli utama KSP Ali Muhtar Ngabalin memprediksi perombakan kabinet kemungkinan akan terjadi pada bulan Januari ini. Menurutnya, siapapun yang akan diganti harus bisa menerima keputusan Jokowi tersebut. Menteri-menteri dari Nasdem disebut-sebut akan digeser. Di kabinet saat ini ada 3 menteri dari partai tersebut, yakni mantan Syahrul Yassin Limpo, Menko Minfo Johnny G. Plate, dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Menanggapi kemungkinan terjadinya reshuffle ini, Partai Nasdem menyerahkan semuanya kepada Presiden Jokowi. Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa semua partai dalam koalisi Indonesia Maju, termasuk Nasdem, harus siap di reshuffle kabinet. Hal itu menurut Johnny karena reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Johnny menegaskan seorang menteri tugasnya membantu presiden, maka dari itu dirinya juga siap jika itu keputusan presiden. Johnny juga mengatakan bahwa Nasdem terus berkomitmen terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Dia menegaskan Nasdem akan terus konsisten terhadap komitmen penentuan anggota kabinet. Perubahan anggota kabinet merupakan kewenangan prerogatif